gara kecelakaan. Stop, jangan cerita begitu naik. Tidak wise, tidak punya wisdom kalau menceritakan sesuatu kejadian buruk saat kita mau naik. Jangan begitu. Ya, kalau mau Bapak ketika naik, ya naik. Ada yang bertengkar kemarin, berkelahi 2 orang di atas Gatot Kaca dengan Superman. Yang ibu lihat kemarin apa sih? Batu-batu yang dibawa jalan-jalan. Nah itu jalan-jalan setapak itu jalan Nabi ketika hijrah dari Mekah ke dulu mah nggak ada tapak Oke. Kita sudah kemana jalan-jalan tuh? Sebentar dulu di Madinah di Madinah di mana? Ke Baki. Kemana lagi? Bacakan Quran, megang magnet, terus Masjid Kuba, Uhud 2 kali itu di Madinah. Kalau di mana? Di Mekah. Pertama kemana? Ke Armuzna dulu kan? Armuzna, Arafah, Mina, Muzdalifah, sudah ke sana. Sebelum ditutup kan? Kedua, kemana kemarin? Ke Kakia, ya, Kakia. Tapi kita kemarin tidak ke Coklat Anu Kali, sehingga jemaah tidak bisa beli Anu Kali. Yang beli paling-paling yang 25 real yang sekilo. Ya, nggak apa-apa. Tidak ketok karpet. Nggak ketok karpet. Ya. Ke Taif. Ke Taif tidak ke pasar buah. Oh, banyak pasar buah. Buah macam-macam segala ada. Tidak naik onta. Ya. Gitu ya. Begitulah kalau jadi kan kita di alas orang kalau nyewa gitu mah ya. Kita nyewa sendiri, sok dibayar nanti. Pikirin dulu udah beres baru dibayar. Nah, kemarin kita sudah ke Museum Museum Hero. Alhamdulillah berkesan. Tinggal malam besok. Kemana? Ke Hero. Sudah ada 49 orang yang mau ke. Angkat tangan perempuan yang mau naik. 1, 2, 3, 4, 5, siapa lagi? 6, 7, 8, siapa lagi? 9, Hero, siapa lagi? Laki-laki, perempuan lah. Ulangi lagi, perempuan angkat tangan yang tinggi-tinggi. Kayak emang pokoknya bisa di cancel oleh aku abdi bisa pilih puhun. 1, 2, kuat. Siapa lagi? 3 kuat, 4 kuat, 5 kuat. Siapa lagi? 6 kuat, 7 kuat, 8 kuat. 8 ya. Sekarang laki-laki. Laki-laki siapa saja? Ente ikut gak? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tadi 10, 11. Hah? Udah. Mana Pak Wahyu? Anto. Itu ngacung. Anto. Tapi sekarang mah lebih enak daripada dulu. Dulu mah sampai ke sini nih, jago tuh. Enak mah udah enak sekarang udah andai sekarang ya. Udah bagus. Oke. Ya.
Jadi kira-kira 1 bus. Nah, tinggal Bu Umi nih. Nah, kalau dulu setiap naik, ya pas turunnya disediakan bubur kacang hijau. Ya, turun dari Harok itu udah bubur kacang hijau. Sekarang mau bubur batu. Terserah Bu Umi, kalau Bu Umi siap, saya beli bahannya. Gulanya sudah ada 2 karung. Udah putih. Ya, 2 karung. Jadi di sini. Tinggal beli apa? Kacang hijau dengan susu halik. Nanti kalau Umi siap, kita beli. Ibu Susan kemana Bu Susan? Sakit naon? Oh. Nah, kemarin kita dari Taif panas itu, sulfurnya masuk ke hidung, jadi sakit ini ya, sakit luka apa? Udah. Oke. Jadi kita sengaja dituncal-tuncal pengajian supaya nggak bosan. Sekarang tanggal berapa? 15, 16. Hah? 15. Oke, 15. Kita pulang tanggal berapa? 23. Berarti hari berapa? 16. Ke Hiro. 17. Belanja kubur. 18. Kemana? Syukuran. Syukuran belum. Packing 21 kan? Packing 2. Banget ya, lagi nggak apa-apa. Nanti ketahuan mana barang-barang yang tercecer, bisa langsung masuk kargo. Ya, kalau sama nggak belanja jadi kosong. Entah mau ngargo, mau nitip. Oke. Nah nih. Oke, udah gitu ya. Tapi ingat, koper yang masuk hanya 2. Koper gede dan tenteng. Paspor aja. Oke, teruskan. Hari ini kita masih punya 2 agenda lagi soal tausiah. Ke-1, tausiah tentang ngurus orang sakit dan jenazah. Sebab nanti Bapak Ibu-Ibu yang sudah pulang dari haji suka diminta ngurus jenazah. Kalau tuh bisa, malu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu disuruh menjadi MC dan doa. MC doa. Itu yang 2 lagi. Itu adalah pelatihan. Praktikal. Bukan keilmuan saja, tapi praktikal. Baik, kita mulai. Pertama, soal ngurus orang sakit. Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa hatallahu bihi sayiatihi kama tahuttu sajatu warakoh. Tidak semata-mata kursi. Oh, kursi. Tadi ya. Ya. Tidak semata-mata seorang mukmin sakit kecuali selama sakitnya Allah menggugurkan dosa-dosanya. Seperti gugurnya daun-daun kering dari pohon. Ibu sakit flu 2 hari. 2 hari itu
gugur dosanya. Sakit stroke 5 tahun berguguran. Kalau dia apa? Kalau dia jadi kalau dia bager, sabar, nambah pahala. Nah, jadi kalau perempuan ada sakit tiap bulan haid, maka mendapatkan ampunan dosa. Jadi siapapun yang sakit asal ikhlas ridho, maka mendapatkan dosa. Satu. Kedua, memberi makan orang sakit. Man at'ama maridon sahwatahu at'amahallahu min simaril jannah. Siapapun yang memberi makanan kepada orang sakit sesuai dengan kemauan si sakit, seleranya, maka Allah akan beri makanan di surga. Jadi kalau ada orang sakit, ibu jenguk, bawa apa? Bawa lemper 2 siki, tenang. Ya, jangan semua bawa biskuit. Emang mau buka toko biskuit. Jadi apa yang inginkan? Ya lemper. Bapak mau apa? Di Samsu entong. Mabok. Pak Eta mana ini ya? Disumpah ke mana? Muri mana? Hah? Ngarokok gue kamar sorangan. Muri mana? Hah? Pung. Muri mana? Opung. Pamuri mana? Pamuri mana? Asmuri. Kamar berapa Asmuri? 230. Siapa kamar 230? Hah? Hah? Lu jangan lah. Cepung. Ya, jadi kita kalau kita datang menjenguk bawa apa? Makan. Tapi yang ketiga, ya, man akala indahu syai'an fahuwa haduhu min iyatihi. Siapapun yang makan jamuan orang sakit, maka ia tidak punya pahala menjenguknya. Yang ia punya pahala hanya dari makanan yang ia makan. Ibu-ibu dari Salman, ya silakan dimakan kuenya. Tuh ada anggur, ada macam-macam. Cek si ibu, mohon maaf Bu. Ayo dimakan aja, enggak jijik enggak. Mohon maaf Bu. Saya kalau makan di sini, kepala saya hilang. Dibungkus Bu. Hari bungkus gak masuk dibungkus. Gak boleh. Nah, bagaimana yang menjenguknya? Orang yang menjenguk kadang-kadang lebih dulu mati. Ya. Kenapa? Kalau orang sakit kan kena penyakit diobati oleh dokter. Yang menjenguk kan kena virus dari mana-mana berterbangan, masuk hidung dia, ke tubuh dia nggak diobati kan dia mah. Hanya sekedar nunggu. Maka bisa-bisa dia mati ketika sedang menunggu pasien. Yang sakit nggak apa? Yang sakitnya jadi sembuh, yang nunggu jadi mati. Nah, ada hadis, kata hadis, barang siapa yang menjenguk orang sakit, kana fi khurfatil jannah, dia seakan-akan berada di taman sorga. Sakit, terpapar, taman sorga. Meninggal di taman sorga. Tapi terlalu usaha ya. Jadi kalau Bapak di rumah sakit dengan nunggu orang, maka harus pakai masker. Pakai apa? Masker. Gimana Pak? Sare, Tapi ibunya ada kan? Ibu Abdullah mana? Ibu Abdullah ya kan?
Ibu Abdullah ya kan? Ah, ada. Oh iya. Kemudian bagaimana kalau dia mati lagi menunggu? Sama dengan mati taman surga. Nah. Kemudian doa orang mati itu, doa orang sakit itu seperti doa malaikat. Ya, doa orang sakit. Jadi kalau orang sakit, ibu menjenguk, ibu doakan dia. Apa doanya? Allahumma robba hadisya. Allahumma robban nas adhibil baksa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru sakoma. Nabi suka menempelkan tangan tempat sakit. Kalau dia sakit pipi, sakit gigi, kena pipi. Bukan kena gigi, bukan. Sakit kepala, kena kepala. Dulu ada artis di Jakarta sakit di rumah sakit PGRL itu, rumah sakit PMI Bogor. Ibunya nelpon, Asep, anak tante sakit nih. Asep kesini ya. Aduh, jauh di Bandung. Jadi ke mana? Kayaknya saya dia lihat. Saya tatap wajahnya itu perempuan. Kamu bukan sakit penyakit. Apa? Stres kamu. Kamu sakit hati kan? Sok cerita sama Pak Asep. Iya. Saya nikah dengan seorang duda. Ngakunya dia nggak punya anak. Ternyata anaknya datang, usia 12 tahun, perempuan. Kesal saya. Mau cerai? Gak usah. Terima aja. Kan dia sak napas. Ada masih megang dadanya kan? Aduh. Megang dada. Megang bujur malah. Ini megang dada saya. Ustaz. Akhirnya saya pakai majalah. Majalah agak tebal, saya tepikan dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana dan sebagainya. Kamu jangan pikirkan dia. Sudah terima apa adanya. Kamu konon sembuh kamu. Cuma sehari, 2 hari sembuh. Jadi kalau mendoakan jelas sakit apa dia. Ya, itu sakitnya. Dulu pernah ya dokter di rumah sakit Bonjati, Bandung. Si anaknya, Pak Ustaz, jam 11 malam nunggu di pagar saya. Saya pulang ceramah, ada apa deh? Saya bantu tante saya. Dokter dia. Tapi sakitnya geger-began. Oke. Masuk saya ke rumah sakit, izin. Ada suaminya lagi nunggu. Bapak suaminya. Iya. Bapak keluar. Sudah keluar. Habis 2 dengan tuh. Saya pegang. Jadi gitu kadang-kadang ada namanya simulasi. Kalau orang mau bunuh diri, doanya bukan doa biasa, dipegang oleh kita. Karena guru TK bunuh diri. Saya pegang. Ini training biru penuh dengan darah. Saya pegang dia. Saya pegang. Kayak istri saya aja. Si orang itu mengulangkan suaminya, sok lu barang. Jadi lain maksa ada emang harus begitu. Namanya simulasi. Bukan buat apa? Pegang. Bu, anak ibu perempuan 2 kan? Iya, dia manggil nama ibu. Panggil nama saya, mana anakku? Ibu jangan mati. Aku mau hidup itu. Semangat. Hanya aku lapar. Saya beli bubur ke depan rumah sakit Islam.
Paling indah. Bisa suapin. Habis sepiring. Lagi gemus ya main yang pahit. Akhirnya habis dua mangkok. Sembuh. Kalau saya ketemu, malu ketemu Pak Asep. Ustaz Asep malu. Saya mau bunuh diri. Oh siap. Bunuh diri udahlah neraka selamanya. Jadi pengobatan tergantung. Nah kadang-kadang ada orang yang pengobatannya ini sak napas. Sak napas kan pakai yoga. Ya, pakai yoga-nya sembuh. Begitu ya, kalau mengobati itu dipegang ini perutnya. Kalau bukan muhrim, silakan dulu caranya. Yang penting dia tersugesti. Tuh. Bagaimana sekarang kalau ada orang mau meninggal, orang penyakitnya berat. Punten Pak, pemberi pengingat cai. Cihanet. Cihanet ulah cinta. Kecil. Angat air anget. Nah itu ke ibu kata pemberi dah. Pakai teh bu ya bu. Enggak pakai gula ya. Sudah manis kok. Ya. Nah, sekarang ada orang misalnya kebakar. Hidup enggak, mati pun tak mau. Ya, orang yang terjatuh dari bangunan, tubuhnya hancur tapi enggak mati-mati. Boleh dia berdoa, tapi jangan minta mati. Kenapa? Wih. Terus, angkat. Ya. Oke. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul wa tawaffani in idza kanatil wafatu. Ya Allah, cabut nyawa saya kalau memang kematian lebih baik bagi saya, atau sembuhkan saya kalau memang kesembuhan lebih baik bagi saya. Alternatif nggak boleh begini, Tuhan cabut nyawaku, Tuhan, nggak boleh. Jadi harus pilihan dua. Nggak boleh cabut nyawaku, nggak boleh. Jadi doanya begitu. Misalnya suami sakit berat, hidup enggak, mati pun tak mau, ibu boleh mendoakannya, tapi agak jauh dari dia, belakang. Ya Allah, kalau dia lebih baik mati, matikanlah dia. Lebih baik hidup, hidupkanlah dia. Jangan dekat-dekat. Nanti dia balik, kawan mah. Kapan kain. Oke. Ternyata meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, si roh ditarik dari ujung ini nih, ujung kaki. Kayak nyabut peyem ubi. Ya. Ini dingin. Terus dingin. Kalau udah bersini, oleh bapak ibu boleh dicolok anusnya colok. Kalau logor itu berdeket mati, udah habis ini. Ya, tapi jangan sakit biasa. Si bapak sakit gigi, gigi teh. Mama naon teh ceu-ceu. Emang air rek pae. Ya, colok tuh nanti akan, kalau udah logor itu pasti dekat kepada kematian. Nanti kesini dibawa pasti di sini nih, di tenggorokan, namanya ngerek. Nah itu sakratul. Sakar itu mabuk. Sakar itu jama, sangat mabuk. Jadi naik ke sini, naik ke atas, sehingga nyawa diikuti oleh pandangan mata. Pas lihat ke atas, matanya pun ikut
melihat. Begitu hilang, langsung tutupkan matanya. Gitu. Misalnya Pak Wahyu meninggal dunia, terus si ibu teh Bismillah Allahumma di Bapak Wahyu. Nah, ya Allah, tunjukkan manusia. Tenang Bu, jadi contoh apa? Oke, kita akan bungkus mayat. Yang bungkus mayatnya siapa? Yang kecil, yang jadi model. Sekarang Pak Kantau ya. Aduh kecil, jadi apa? Jadi model. Dan tuh kali-kali jadi model fashion makan fashion. Itu kudu jangkung, letik, manis. Ayo ke calon mayat mah tahu. Gitu ya. Nah, jadi nanti ditukar wajahnya. Misalnya Allahumma di ila Bapak Ahmad, ila Ibu Nuri, ila Ibu Tati, wafsah darajatuhu fil mahdiyin. Gitu terus doang. Ya. Nanti ada nantilah kapan-kapan ada waktu di Bandung kita bagikan bukunya ya. Meninggal dunia. Tapi kadang-kadang kalau kelamaan, terlambat, digini, buka lagi. Digini, buka lagi. Susah. Digini, buka lagi. Digini, buka lagi. Cek si ibu teh, sabodo. Cek ngai teh, kumaha aing. Nah, kemudian buka pakaiannya. Sebab kalau masih berpakaian, nanti akan cepat membusuk. Dibuka pakaiannya semua, telanjangi, tutup pakai kain kebat yang panjang, ngambil kapur barus ditumbuk, disebarkan di sekitar tubuhnya. Kemudian kainnya dibebani supaya jangan hiber. Gimana kalau hiber? Si ibu mau ya. Bukan ya, ditutup. Nah, itu selesai kematian. Itu ngurus jenazah sampai orang sakit ya, sampai dia mati. Ini episode kedua, dari mati ke dimandikan. Di rumah sakit Hasan Sadikin banyak yang mati muda, gadis-gadis cantik. Kadang-kadang pegawai rumah sakit kurang ajar, disetubuhi di kamar rumah mayat. Ti sebenarnya, aduh kacang ngajaran. Iya, bayangkan seorang perempuan masih belum nikah, masih gadis, mati tabrakan, kejedak kepalanya ke mobil, tidur, pakaiannya bagus. Nah, kadang-kadang pegawai bagian kematian mengunci pintu, disetubuhi oleh dia. Siapa yang dosa? Yang hidup, yang mati? Tuh garis pisan meninggal teh kadang-kadang mah. Kadang nikah rela. Seminggu sebelum meninggal dunia, saya diminta oleh Nike Ardila untuk syukuran. Ustaz, Nike mau syukuran. Nike udah masuk rekaman, mau syukuran. Ya Neng, sekolahnya siapkan rangka. Nike teh tika deketan mah geulis. Tika jauh lagi geulis. Aduh, bersih orangnya tuh. Nggak tahu soal akhlak mah ya, nggak tahu, saya nggak tahu. Akhirnya kan dia pulang ke Jakarta, dari mana? Dari hiburan. Nggak tahu mam apa, nggak tahu, kita nggak tahu. Dia nabrak batas jalan.
meninggal. Ya, jadi itulah usia. Hati-hati usia. Cantik kalau dia. Dia kan punya calon suami Kalimantan, anak bupati. Ya udah meninggal dunia. Ya. Oke. Nah, sekarang ulangnya lagi. Mayitnya udah dibuka, ditutup pakaian kebas, kasih apa tadi? Obat. Nah, sekarang kita mau mandikan. Ketika mau mandikan, kain kebatnya jangan dibuka. Silahkan digotong. Siapa yang memandikan itu? Muhrimnya. Ayahnya, ibunya, anak, suami. Calon suami tidak lah ya. Dan suami nggak masuk. Oke, kalau dia laki-laki bisalah sati abyadin dengan 3 lembar kain putih. Kalau dia perempuan 3 lembar kain putih plus. Untuk apa plusnya? 1 untuk izar. Perempuan kan diurang melalui letiknya paha apa pinggangnya ya. Ilmu Turki sampai setengah tuh. Turki kan gede-gede ya. Jadi mesti pakai kain. Coba ini pinggirkan. Kayak itu. Mana Pak Agus? Sakit. Pak bantuan Pak. Pak bantuan. Sok angkat ke. Kadieta. 3 lembar Pak. 3 lembar kain putih untuk siapa? Pria. Ditumpak gladi. Supaya kalian berak itu. Pak ini kemana? Kabur? Kita kabur. Opung mau jadi model mayit? Enggak, sieun mamat. Siapa yang bersedia ya? Laki-laki atau perempuan? Pak, agoler Pak. Ayo, kenapa ya? Kepalanya ke sini, kepalanya ke sini. Ini jenazah. Ini lupa nama dikeheula kita. Udah mandi dulu ya. Udah ngapa? Memandikan mayat pertama ibda bimaya miniha wa mawail wudu. Dahulukan bagian-bagian kanan anggota wudu. Bagian-bagian yang kanan dan anggota wudu. Jadi ambil air di gayung. Apakah mesti air hangat Pak? Enggak. Yang bagus air dingin justru. Kenapa orang minta air hangat? Iriseun mandianana. Ya. Jadi ambil air, disiram. Disiram dari kanan. Mana kanan tuh ini kan? Ini. Mana kanan? Iya, kanan. So. Nah, ininya disiram dulu set di sini siram. Terus sampai ke bawah. Tuh ya. Kemudian sebelah kiri set terus sampai ke bawah.
terus diwudui, ya, ambil air oleh kita diwudui, digosok-gosok giginya, ya, ya, gosok-gosok giginya, terus hidungnya dibersihkan. Jadi kita pakai apa? Kantong tangan. Ibu yang kelihatan nggak? Geser aja, geser ke sini. Terus kepala, terus tangan yang kanan, terus tangan yang kiri, kaki yang kiri. Sudah 2 ya. Ulangi. 1 apa tadi? Anggota badan yang sebelah kanan. Yang kedua dengan cara diwudui. Bukan diwudukan. Diwudui. 2 tuh. Nah, sekarang baru disiram. Siram semua kepalanya, terus dibersihkan matanya, cepil-cepilnya dibersihkan, bisa pakai pengorek kuping dan lain-lain. Ya, terus sampai ke depan. Tapi ini rambut tetap begini. Tapi daerah kemaluannya mesti ditutup, jangan dibuka. Jadi menggosok-gosoknya di bawah kain. Di bawah kain. Digosok, di bawah kain dibersihkan. Terus sampai ke ujung dibersihkan, di sela-selanya jarinya dibereskan. Sampai bersih, tidak licin lagi, tapi sesepnya. Nah, gitu. Selesai 1 tuh. Udah gitu, balikan ke arah atau kiri. Sanakan dibalikan, kaki itu genah mah itu. Balik sarangan. Balik sarangan. Sana gitu sampai ke belakang. Nah, lupa tadi. Ini perutnya Mas Handropiko. Mas Handropiko ditekan pelan-pelan. Tekan pelan-pelan. Itu kalau mayatnya matinya mendadak atau nggak sakit dulu, itu kotoran banyak. Tapi kalau udah lama, udah 2 tahun, udah berapa minggunya, dikotor kosong, udah. Terus bagian yang kanan, belah sana, kanan dibersihkan semua sampai ke bawah kaki, ya. Bersihkan berulang-ulang, ya 2-3 kali lah ya. Bagusnya balikkan lagi ke sini, ke sebelah sini, dari belakang sini sampai ke belakang. Udah ya. Nah, kalau dia perempuan, rambutnya kan panjang. Itu diikat 3, dikepang 3. Dikepang 3, dibengketan, ya. Gitu. Hah? Nggak tahu, maunya ganjil. Oh, enggak. Tidak ada doa-doa spesial ketika membasuh kepala, wajah, dan tidak. Pokoknya kita sebelum mulai Bismillahirrahmanirrahim. Udah, teruskan sampai selesai. Kemudian pemakaian sabun juga. Sabun. Ini sabun kita pakai sabun ya. Enak nama bukan sabun gosok, sok ngaceleng. Sok ngaceleng ya. Tapi sabun cair. Oh, bersih. Jangan sayang-sayang. Habis segini nggak apa-apa. Sabun tunjui. Oh iya. Ayat nang ngomong nawat ya. Sayang sabun di Mekah ya. Sabun di Mekah tinggalin di kamar. Udah semua tuh beres. Yang mandiin mayat itu maksimal berapa orang? Boleh seorang. Boleh seorang nggak apa-apa, tapi bagusnya mah minimal bertiga. Ngangkat-ngangkatnya, saya pernah memandikan seorang jenazah, murah gitu Pak. Dibebut hanap, kan pakai bangku ya, pendek pokoknya, tiba-tiba masih angkat lu, kebut. Aduh, punten mayit. jadi haja ada kemana? Dengan anaknya malah, anaknya gede, kebut ya udah. Nah, itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada Pak Suni, ya. Pak Suni. Tanya apa? Oke ya. Tadi air Pak harus pakai tangan apa? Digayungnya, pakai tangan. Oh enggak, boleh begini langsung, boleh begini terserah sih namanya. Ini ya, begini ya. Atau langsung boleh, nggak ada aturan.
Jadi selama nggak diatur, pakai selang boleh, pakai boleh. Selama nggak diatur, tidak perlu ngatur sendiri. Biar aja apa adanya. Jadi kalau nggak diatur oleh alis, ya sudah apa adanya. Oke, selesai. Nah, udah beresnya. Tinggal cairkan kapur barus. Apa itu kapur barus? Coba ke dia. Nih dibuka nih. Pak, buka Pak. Pak ini. Kedua. Buka. Sini ya. Nah, diayakeun. Nah, ini. Kapur barusnya di sini Bapak, di atas kepala dia. Hubung itu. Nah, ini airnya kan di ember ya. Kapur barus kan disiramkan di sini ini supaya jangan debunya jangan kena ini, diayak-ayak gitu. Nah, gitu. Sehingga air yang jatuh. Jadi kalau nggak diayak, nanti serbuk kapur barusnya akan berjatuhan di badannya. Nggak apa-apa, bukan sebuah keharusan ya, hanya teknis saja. Sudah ya. Entong mau pada ada mau ngolok ya. Tekedah nggak mau pandang, nggak mau jahe, tekedah.